حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Mari kita niatkan duduk kita di sini adalah untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan pagi hari ini Allah kelak memberatkan timbangan kita semua, Bapak Ibu, mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan semua urusan kita, menutupi aib-aib kita, dan mudah-mudahan kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan. Mudah-mudahan dengannya kelak Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surganya, surga Firdaus yang paling tinggi, Bapak Ibu, tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-18 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata pada hadis nomor 18 ini, An Abi Dzarrin wa Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan iringkan perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan dia mengatakan ini hadis yang hasan. Pada beberapa teks yang lain Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis yang sahih. Intinya Bapak Ibu, hadis ini tidak dhaif. Ini tidak dhaif. Kalau tidak sahih maka hasan, minimalnya seperti itu. Nah, hadis hasan apa bisa diamalkan? Bisa. Yang tidak boleh diamalkan itu adalah hadis dhaif. Karena hasan itu bagian daripada hadis makbul. Makbul itu diterima, Bapak Ibu. Pada hadis ini Nabi SAW menekankan kepada kita 3 perkara.
Nggih. Dalam riwayat At-Tabarani Bapak Ibu itu dikatakan bahwa Mu'ad bin Jabal ini sama Abu Dzar ini itu pingin safar. Mau safar begitu. Kemudian Mu'ad berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah tolong nasihati saya." Bapak Ibu kita semua kan safar nih. Jadi kita semua di dunia ini adalah safar, kita musafir. Karena musafir itu apa sih? Musafir itu kan orang dalam perjalanan, kita semua dalam perjalanan, Pak. Rumah tinggal kita yang hakiki itu adalah di akhirat. Ya mudah-mudahan di surga semua kan nggih. Nggih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Kun fit dunya, jadilah kamu di dunia itu ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang asing. Enggak ada yang kenal, Pak. Au abiru sabil, atau pengguna jalan, nggih. Yang namanya pengguna jalan itu kan sekedar lewat. Yang namanya musafir itu kan membawa bekal seadanya kan. Karena kalau membawa beban berat-berat nggak bisa jalan dia, gitu loh. Nah berarti ini ya sangat klop dengan kondisi kita yang kita semua musafir, Pak. Kita semua ini dalam ujian, kita semua ini lagi sekolah, nanti mendapatkan ijazahnya kapan? Setelah mati, Pak. Nggih. Nah, jadi Mu'ad bin Jabal ini ketika safar hendak berangkat, dia berkata, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, ausini, tolong beri aku wasiat, nasihat." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ubudillah, beribadalah kepada Allah, wala tusyrik bihi syai'an, jangan berbuat syirik kepadamu, kepada siapa? Kepada Allah dengan sesuatu pun." Jadi ini riwayat lain, bentuk lain, redaksi lain dari hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi makna ittaqillaha haitsuma kunta itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa syirik. Mu'ad berkata, "Zidni ya Rasulullah, tolong tambahkan kepadaku wahai Rasulullah." Nabi mengatakan, "Idza asa'ta fa ahsin." Kalau kamu berbuat buruk, segera berbuat baiklah. Itu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapuskan dosa itu. Kemudian, "Ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah tolong tambahkan kepadaku." Nabi mengatakan, "Istaqim, istiqomahlah, wal tuhsin khuluqak, dan hendaknya kamu memperbaiki akhlakmu." Itu yang wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, nggih. Jadi poin pertama itu ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Banyak orang itu, Pak, takwanya itu, alimnya itu, khusyuknya itu ketika di hadapan banyak orang. Tapi ketika sendirian semua dosa dia lakukan seakan-akan Allah tidak ada. Berarti kan kalau dia takut manusia, tidak takut kepada Allah, musyrik mboten? Musyrik. Makanya tadi itu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Ubudillah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyrik bihi syai'an, jangan musyrik kepada Allah dengan sesuatu pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun." Banyak orang itu, Pak, ketika berinteraksi, ketika pokoknya kesehariannya itu krono orang. Ini krono orang, dia mencari keridhaan manusia, tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentunya bagi orang yang nggak pernah ngaji, ya itu karena mereka menganggap manusia itu segalanya. Dia mencari bagaimana penilaian manusia kepadaku, bagaimana orang itu, sehingga ketika kelihatan satu keburukan dia tidak mau, pokoknya pengennya citranya di hadapan manusia selalu baik. Nah itu karena dia krono manusia. Dan kita ketika melihat kepada wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, apa Bapak Ibu masih ingat?
Kan kita itu jangan menganggap manusia gitu loh. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Kata Nabi, wa'lam, ketahuilah annal ummata, bahwa umat manusia lawijtama'u ala an yanfa'uka bisyai', jika mereka berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, mereka enggak bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan suatu manfaat yang sudah ditakdirkan Allah bagimu. Itu kenapa? Biar kita tidak krono, biar kita tidak cenderung kepada manusia. Sebaliknya juga begitu. Manusia kalau mereka berusaha mencela kita, tidak bisa, Pak. Kalau nggak ada takdirnya nggak bakalan terjadi itu. Nah, ini ditanamkan oleh Nabi SAW kepada bocah berumur berapa tahun? 10 tahun. Biar kita dalam beribadah, dalam hidup ini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam kondisi sendiri kamu takut kepada Allah, dalam kondisi di depan banyak orang juga tetap takut kepada Allah. Justru doa para ulama, Bapak Ibu, itu mereka itu berdoa kepada Allah Ta'ala, jadikan amal mereka yang tersembunyi itu lebih baik daripada amal mereka di hadapan manusia. Gimana doa mereka? Doa mereka itu ada yang begini, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan sarirah, batinku, perkara rahasiaku, amalan-amalanku yang tersembunyi khairan, lebih baik min alaniyati, daripada kondisiku yang terang-terangan, daripada kondisiku di hadapan manusia. Jadi minta kepada Allah agar ibadahnya ketika sendirian jauh lebih baik daripada ketika di depan banyak orang. Kalau kita sudah seperti itu, ma'asyiral muslimin, dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk itu, berarti kan ibadahnya dikala sendiri jauh lebih baik. Ketika sholat sembunyi-sembunyi biar nggak ada yang tahu, kecuali sholat berjamaah loh, sholat wajib. Ketika sedekah juga begitu, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada yang tahu. Nah, kalau seperti itu nanti ketika di padang mahsyar, bagaimana balasannya Bapak Ibu? Dia mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan di hari itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan adem, ayem, enak, penuh dengan fasilitas, penuh dengan AC, ya kan, nyaman. Sementara semua orang berada dalam kepayahan, kepanasan, tidak karu-karuan kondisinya. Kan ada hadis itu kan, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah kan. Di antaranya adalah orang yang sembunyi-sembunyi Pak ketika sedekah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kanannya, mohon maaf, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking sembunyi-sembunyinya Pak. Ada orang itu yang ketika berinfak itu sampai istrinya tidak tahu, karena dia pengen menutupi itu. Biar yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Pak, ketika jenengan melakukan amal ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, nggak ada yang tahu. Oh, itu pahalanya juga nanti nggak ada yang tahu kecuali jenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa lain dari para ulama itu, Allahumma ja'alni fi aini saghiran waj'alni fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikan aku di depan mataku itu kecil, nggak ada harganya. Tetapi di hadapan manusia jadikan aku itu besar, gitu. Itu bagian dari doa para ulama yang dari hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu apa sih Bapak Ibu? Takwa itu kan kata para ulama, engkau menjadikan antara kamu dengan azab Allah wiqayah. Wiqayah itu pelindung. Jadi namanya takwa itu adalah bagaimana Anda menjadikan antara diri Anda dengan azab Allah itu terdapat apa tadi? Wiqayah. Apa itu wiqayah? Pelindung. Nah, takwa yang sempurna kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah,
Takwa yang sempurna itu fi'lul wajibat, mengerjakan yang wajib. Wa tarkul muharramati wasyubuhat, meninggalkan yang haram dan syubhat, itu takwa, Pak. Jadi semua perkara wajib dikerjakan dan semua perkara haram dan syubhat ditinggalkan. Jadi jangan dikira takwa itu cuma mengerjakan kewajiban tok tapi haram-haram diembatai, bukan. Takwa itu semua kewajiban dikerjakan, semua yang haram ditinggalkan, bahkan yang syubhat juga. Nah, kalau panjenengan pengen semakin menyempurnakan takwa, penghuni surga itu kan ada dua kan, ada wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, ada wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ya kan? Ada yang pertama kali masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, yang kedua ada golongan kanan, Pak. Golongan kanan itu yang mendapat catatan amal melalui tangan kanan setelah proses apa? Hisab. Nah, jenengan kira-kira pingin yang mana? Yang pertama. Nah, yang pertama itu kenapa kok mereka tanpa adab, tanpa hisab? Ini jenengan perhatikan, di samping mengerjakan yang wajib, juga semua yang sunnah itu dia kerjakan. Jadi yang wajib pertama kali, Pak. Setelah yang wajib sempurna selesai, dia mengerjakan yang sunnah dengan sempurna. Jangan dibalik. Zaman sekarang itu banyak orang itu, Pak, sing wajib dilalaikan, dinomor duakan, tapi yang sunnah diutamakan. Itu kebalik, salah. Nek sholat cepet, tapi nek zikir panjang lama. Ya enggak bener. Mending sampean sholat sing tepak, zikir dididik enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lebih utama sholatnya bagus, sempurna, zikirnya juga bagus, ya enggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu lebih mengutamakan yang sunnah, tapi sholatnya enggak karuan. Dono apa contohnya, Pak Ustadz? Sering enggak panjenengan sholat di masjid ya bersama imam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rakaat ketiga keempat wis takbir imamnya untuk ruku. Yang bilang enggak sering angkat tangan. Itu kira-kira sholat sampean sah mboten? Nggih mboten sah, wong Fatihah itu rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ndak sah salat itu bagi orang yang enggak baca Fatihatul Kitab. Mosok panjenengan tiap salat itu gak jangkep Fatihah, Pak. Terutama rakaat ketiga dan keempat, bayangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in takbir, itu jangkep mboten? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Al-Fatihah ayat keberapa? Enggak, belum jangkep sampean itu. Ngono kepengin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Lah kira surga bapak sampean dalak gitu sih. Gitu loh, makanya hati-hati takwa itu Bapak Ibu, kalau pengen masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, di samping yang wajib dikerjakan secara sempurna, kemudian perkara yang sunnah, jangan dibalik. Yang kedua, di samping meninggalkan semua yang haram, yang makruh, syubhat, bahkan mubah, itu kadang-kadang ditinggalkan, Pak. Loh Ustaz, perkara mubah kan boleh, iya. Tapi orang itu, Pak, beda. Orang ini kalau ingin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ya beda dengan kebanyakan orang. Bahkan perkara mubah pun dia tuh kadang-kadang menghindari, Pak. Padahal boleh loh. Contohnya apa? Nggak tahu. Nek rokok ya masuk mubah. Rokok itu coba jenengan itu ulama berbeda pendapat enggak? Nggak ada yang bilang mubah itu. Rata-rata itu makruh. Yang lebih hati-hati lagi haram, gitu kan? Ya, jadi Bapak Ibu, ada orang yang sampai dia itu nggak melakukan perkara mubah karena demi mencari tingkatan yang lebih tinggi. Ya gampangane wis suwerek gak ngombe es campur misalnya, ya kan? Es campur haram boten? Siapa bilang haram? Enggak. Sampean gak nyolong, tuku yo duit-duit sampean dhewe, nggak ada babinya, nggak ono alkohole, nggak ono ganjae, ya halal, Pak. Nggih. Tapi kemudian walah paling es campur rasane ngono wae, tak sedekah wae, disedekahno. Ada ndak seperti itu? Itu sampai ada orang seperti itu, Pak, meninggalkan perkara yang mubah demi mendapatkan yang lebih tinggi. Itu khawasul khawas, orang-orang khusus itu, Pak. Orang-orang
khusus. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ketemu Jabir lagi nenteng daging. Wahai Jabir, apa yang kamu bawa di tanganmu itu? Daging. Amirul Mukminin sudah lama nggak makan daging, pingin makan daging, beli ketika ada rezeki. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau ingin mendapatkan tingkatan yang lebih baik, Umar berkata, wahai Jabir, apakah setiap yang kamu inginkan harus dituruti? Nah itu. Ya, apakah semua yang kamu inginkan harus dituruti? Karena yang suka menuruti semua keinginannya, meskipun boleh, itu orang kafir kan Bapak Ibu. Makanya dalam surat Muhammad ayat 12 Allah mengatakan tentang orang-orang kafir itu, walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una. Surat apa tadi, Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu makan ya berpuas-puas, apapun yang mereka inginkan dituruti, dan makan seperti binatang ternak makan. Panjenengan tahu binatang ternak makan? Kan sing penting warek ya kan, nggak peduli mbok iku tanamane orang, mbok itu apa gak dimakan kan gitu kan. Nah, seperti itu. Itu ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringkan perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya perbuatan baik itu menghapuskannya. Di sini ada 3 poin penting, Pak. Poin pertama itu makna dari iringkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu maksudnya nek sampeyan berbuat dosa nang segerau tahu, jangan ditunda-tunda. Nek sampeyan berbuat salah nang njaluk sepuro, siapa yang menjamin sampean masih hidup sampai besok? Nek maring itu diceluk malakul maut ya nopo, kan begitu. Nggih, jadi segera bertaubat. Kalau tobatnya itu kalau dosanya itu dosa kecil, ya cukup beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa besar harus ada taubat khusus Bapak Ibu. Nggih. Nah di sini panjenengan harus tahu apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil. Kalau dosa besar itu kan ada syarat-syarat tobatnya Bapak Ibu. Pertama apa? Masih ingat? Halo? Jadi syarat pertama dari dosa besar itu tobatnya apa? Pertama dalam menyesal, an-nadam menyesal. Yang kedua apa? Al-azmu ala adamit tikrar, berazam untuk tidak ngulang. Yang ketiga, napa? Napa menulgi bosan di? Yang ketiga itu al-iqla, meninggalkan, menyesal, bertekad untuk tidak ngulang dan meninggalkan wis. Jangan menyesal. Nggih. Bertekad untuk tidak ngulang, tapi sik pancet ngono to baca apa ngono iku. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, jika 3 syarat ini ya salah satu yang enggak terpenuhi, itu tobat enggak diterima, Pak. Gitu loh. Ini kalau dosanya antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan Bani Adam, itu harta mereka, kehormatan mereka, darah mereka, maka di samping 3 syarat tadi ditambahkan syarat yang keempat, yaitu minta kehalalan. Minta apa? Kehalalan. Jadi ini poin kedua tentang masalah tobat tadi. Yang pertama adalah segera bertaubat. Yang ketiga, kalau itu tobatnya dari dosa besar, berarti ada 4 syarat tadi itu. 3 syarat, kalau itu antara kita dengan Allah Ta'ala, ditambahkan syarat yang keempat, kalau itu berkaitan dengan manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan baik itu apa sih? Semua perbuatan baik ya, sholat, puasa, sedekah,
Cuma ya ibadah itu Pak yang paling besar. Ya semuanya besar, cuma yang paling menghapuskan dosa itu adalah sedekah, apalagi yang sembunyi-sembunyi. Makanya cucu Nabi yang bernama Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dipanggil dengan Ali Zainul Abidin, itu dia ketika keluar rumah sambil bawa tepung ya, itu kan nggak ada yang tahu Pak, ujuk-ujuk orang miskin itu loh hidup-hidup kok ada tepung atas nama dia, nggak tahu siapa yang memberikan kan begitu. Itu dia ketika keluar bawa tepung itu mengatakan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu Pak. Itu sangat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panjenengan tahu sendiri Pak, orang mati itu kan pengen balik hidup ya. Dia pengen balik hidup itu apa? Untuk sedekah, bukan untuk sholat, puasa, haji, umroh, iktikaf, tilawatul Quran, enggak, tapi untuk sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib apa fa asaddaqa wa akun minas solihin wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Apa sih akhlak yang baik itu? Nah, ciri orang munafik apa Pak? Orang munafik itu kan kalau berbicara bohong, berarti nggak pernah bohong. Kalau berjanji menepati, kalau dikasih amanah dilakukan dengan baik, ya kan? Zaman sekarang itu amanah, apalagi uang Pak. Masih orang sak soleh pun itu nek masalah uang itu akhirnya hilang juga uangnya itu. Makanya ya harus berhati-hati Pak. Ini yang namanya pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik itu apa? Memuliakan tetangga, parkir tidak sembarangan. Sekarang kan di perumahan kan ya, rata-rata orang itu kan depan rumahnya pasti dijadikan lahan parkir, ya Pak enggak? Padahal itu tahu enggak, itu adalah merampas tanah Pak. Nek memang itu dibuat parkir abadi, itu tukun pisan itu tanah. Buktinya kan enggak, itu kan fasum kan. Orang sehingga kerepotan lewat, ya Pak enggak? Ngono tukang ngaji nang masjid itu percuma, ge apa sampean ngaji nek sik ngono perbuatane. Gak pernah tambah dengar hadis Nabi yang mengatakan man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahullahu yaumal qiyamati iyyahu min sab'at aradin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merampas tanah sejengkal secara zalim, jangan bahasa jengkal itu, dikalungkan Allah kepadanya pada hari kiamat dikalikan 7 kali lapis bumi. Nih sampean itu beli rumah, itu jalan kan milik fasum, itu jangan dibuat parkir Pak. Parkir abadi gitu. Nek memang tidak punya lahan parkir, harus tuku mobil. Itu orang zalim, itu didoakan banyak orang keburukan, itu nggak merasa sampean gitu loh. Nah ini Pak, akhlak ndak ada. Bakar-bakar sampah seenaknya ya kan. Kadang punya peliharaan seenaknya, terbang sana, terbang sini, punya kucing sana, sini, punya ayam dilepaskan. Ada ndak seperti itu? Nah, nyetel musik, dangdutan, karaokean, lakari kuping-kuping mutoa kan begitu. Nah, ini hati-hati Pak. Itu enggak punya akhlak itu. Masih sama ahli masjid itu loh. Berarti kan perbuatan enggak benar. Itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Secara umum Bapak Ibu yang namanya akhlak itu kan disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 133 sampai 136. Yang Allah mengatakan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang uiddat lil muttaqin ya. Itu muttaqin itu siapa? Kan pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi senantiasa infak, kondisi sulit, kondisi senang terus infak. Ya, itu akhlak Pak. Lawannya apa? Pelit.
Orang pelit itu sampai binatang pun mencacinya, Pak. Bukan hanya manusia, nggih. Ya semoga Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang tidak pelit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Akhlak, Pak. Enggak segera marah. Ada orang itu enggak kena kesempil. Kesenggol titik wae padahal gak lapo-lapo marah miso-miso, nggih. Ada mboten? Nggih. Orang ngaji enggak seperti itu, Pak. Wal afina anin nas, memaafkan manusia mudah memaafkan. Ada orang berbuat salah sedikit pun wis gak diampuni sampai kiamat. Gitu pengen masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, lakare surga embangmu kan begitu. Nggih. Nek pingin dimaafkan Allah Ta'ala, mudahlah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya bagaimana? Ada orang berbuat baik berbuat buruk kepada sampean, Pak. Nggih. Berbuat buruk kepada sampean itu ditahan amarahnya. Didoakan di belakang, ya Allah maafkan dia, ya Allah bukakan hatinya, dimaafkan. Terus dikirim hadiah pisan. Gitu loh. Nggih, di samping ditahan amarah, kemudian didoakan di belakang biar jadi baiknya, terus apa? Dikirimi hadiah pisan. Seperti itu. Nggih, ini tentang hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang buruk, Pak, akhlak yang buruk nggih, itu sangat menghapuskan amal soleh. Orang kalau dia amal solehnya banyak tapi akhlaknya buruk, napa Ustaz akhlak yang buruk itu? Ya, durhaka kepada orang tua, suka mengganggu tetangga, senantiasa menyakiti hati orang, ya masih ahli sedekah tapi nek perkataannya nyelekit terus, yaitu ahli neraka, Bapak Ibu. Nggih. Nabi SAW mengatakan wa inna su'al khuluqi la yufsidul amal. Akhlak yang buruk itu betul-betul merusak amal, kama yufsidul khallul asal, sebagaimana cuka merusak madu. Harith al-Muhasibi tentang akhlak berkata, salah satu asya'a azizatin au ma'dumah, 3 perkara yang jarang ada atau hampir tidak ada. Nggih. Hasanul wajhi ma'asyana, 1, wa husnul khuluqi ma'addiyanah, wa husnul ikha'i ma'al amanah. Hasanul wajhi ma'asyanah. Hasanul wajhi itu wajah yang berseri-seri, ma'asyana sambil siana, sian itu melihara. Nggih. Yang kedua, wa husnul khuluqi, akhlak yang baik, ma'adiyana, akhlaknya baik, agamanya juga baik. Agama itu sholatnya, jadi hubungan dengan Allah Ta'ala baik, dengan makhluk juga baik. Kemudian wa husnul ikha'i, bagusnya persaudaraan, ma'al amanah, bersama dengan amanah. Nggih. Sampun Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo silakan. Dalam kita berjamaah baca Fatihah. Nggih. Nggih, pertanyaannya apa? Apa boleh begitu gitu ya? Ya kita batalkan, jelas batal sholatnya. Nggih, jadi beliau bertanya 2 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, boleh ndak setelah imam baca Fatihah kita baca lagi? Nggih. Itu ada jadi sholat berjamaah itu beda dengan sholat sendiri. Jadi punya hukum-hukum tersendiri. Ya intinya kalau kita berjamaah Bapak Ibu,
itu kemudian kita datang ke masjid, imam dalam kondisi ruku, nggih. Dan kita menangi ruku, meskipun kita tidak baca Al-Fatihah, itu tergolong 1 rakaat. Itu kalau berjamaah. Jadi panjenengan masuk, imam dalam kondisi ruku. Caranya bagaimana? Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir ruku. Nggih. Takbiratul ihram itu yang pertama kan. Takbir kedua takbir intiqal, hukumnya wajib. Kalau takbiratul ihram hukumnya rukun. Kalau sampai langsung Allahu Akbar, takbir 1 kali tok, enggak tahu takbir apa itu enggak sah. Jadi harus 2 kali takbir, takbiratul ihram sama takbir intiqal. Allahu Akbar, ruku. Nah, kalau seperti itu terhitung 1 rakaat. Nah, saya mengatakan kalau imam sudah baca Al-Fatihah, jenengan tidak usah baca. Man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu bacaan baginya. Berarti panjenengan itu harus meresapi, Pak. Ketika imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu jenengan bareng ngomong Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau meresapi maknanya. Ketika Ar-Rahmanir-Rahim juga begitu, jangan maca dewe. Nah, kalau jenengan maca dewe, apa gunanya ada imam? Ya kan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nggih. Jadi kalau panjenengan punya imam, enggak usah baca Fatihah, itu enggak usah. Nah, yang itu ketika jahar, nggih, ketika jahar. Kalau enggak jahar, ya jangan baca sendiri. Terutama yang enggak ajar itu ketika rakaat ketiga dan keempat. Nah itu. Tapi kalau misalnya jenengan masuk ke rakaat ketiga atau keempat masbuk, menangi ruku, ya tetap hitungannya 1 rakaat. Enggak usah nanti ditambahi 1 rakaat lagi, ndak gitu loh. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Jadi intinya kalau jenengan punya imam wis enggak usah maca Fatihah dhewe. Lo ada yang mengatakan harus baca Fatihah, ada pendapat seperti itu, tapi saya menjelaskan kepada panjenengan yang rojih. Jadi kalau punya imam, wis bacaan imam itu dengarkan, jamkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa an situ. Ketika dibacakan Al-Qur'an, apa kata Allah? Baca dhewe begitu atau dengarkan? Dengarkan. Fastami'u, dengarkan, wa an situ, perhatikan. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, terus pertanyaan kedua, gimana itu kalau kita balapan terus dengan imam ya? Kan sudah saya jelaskan. Nek jenengan setiap sholat pada rakaat ketiga dan keempat mesti baca Fatihah cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis Mario Pak. Lereno. Mulia gitu loh. Sholat to dhewe nang omah daripada jamaah tapi modelnya koyo ngono gitu. Lain kali itu ya cari masjid yang jenengan bisa sholat dengan khusyuk. Saya tuh kadang-kadang pingin berjamaah gitu kan. Ketika masbuk keberbekan Pak, gak iso sinta waca iku lho enggak kedengaran karena wis rame dhewe ya kan. Mau qabliyah ya rame dhewe iku piye gitu kan ya. Nah gitu loh, mosok jenengan ibadah ngono terus bendina gitu loh. Nah wis ganjarane teko ndi? Ngono pengin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Iya apa ndak? Nah makanya perhatikan sholat panjenengan, karena sholat panjenengan itu yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sholat itu untuk diri sampeyan Pak, nggih, bukan untuk orang lain. Makanya perhatikan betul, jenengan kerja itu yang bener ya kan. Coba jenengan kerja saenake, tiba-tiba barang pas gajian akeh potongane oleh 1/4, apa gak nesu, apa gak ngenes. Itu di dunia yang ngenes ya kan. Dan ya di akhirat kita ngeliat amal sampai dulu tiba kok amalku kok ngene, gak karu-karuan ngene. Kalau di dunia bisa dicari lagi, di akhirat ya nopo? Masuk balik nang do. Betul ya kalau tak balik nang donya mana masuk ngono. Halo. Jadi perhatikan sholat sampeyan Pak. Kita ini bukan delok konon delok gini, tapi buat kita pribadi loh. Aku gak rela kalau sholatku kok ngene modele. Gitu. Halo. Halo. Kurang sarapan kabeh ketok aneh ini. Ngombe dulu. Nggih, monggo Pak, silakan Pak. Nggih. Gimana bunyi 284 itu? Saya enggak hafal, Pak.
Nggih. Yuhasibukum bihillah, nggih. Nggih. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian menampakkan apa yang dalam diri kalian, au tukhfu atau menyembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah pasti akan menghisab kalian. Maksudnya meskipun yang kalian angen-angenkan dalam hati ini enggak baik, itu juga dihisab oleh Allah Ta'ala. Itu sudah dimansuh ini ayatnya, alhamdulillah. Jadi sudah dihapus sama Allah Ta'ala. Nah, dihapusnya itu pada Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah itu mengatakan fa'altu. Sampeyan lah foto-fotoin langsung ngene iki. Sampun habis waktunya, ngapunten. Nggih, mohon maaf bisa guyon ya. Saya juga anu. Jadi itu Pak, itu sampun dihapus. Sampun dihapus, dimansuh. Jadi ayatnya masih ada, masih kita baca, tapi maknanya sudah dihapus. Yang menghapus itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kalau kita ada batin greget-greget dalam hati yang tidak baik, itu enggak dihisab kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram ada keinginan berbuat buruk, itu langsung dihisab sama Allah Ta'ala. Di negeri lain tidak. Insya Allah begitu. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.